Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pertemuan tidak pernah ada yang kebetulan, dan hari ini setiap minggu selalu punya cerita yang terbaik dari Tuhan. Saya cuma mau bilang bahwa kita bisa ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan gagahnya diri. Orang lain mungkin susah untuk beribadah, bersekutu. Kalaupun mereka bersekutu, apakah mereka datang benar-benar cari Tuhan, ataukah cuma sebagai formalitas? Dan saya berharap kita di sini adalah sesuatu kesatuan hati yang datang beribadah bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi memang benar-benar bahwa kita memang membutuhkan Tuhan di tempat ini. Karena komunitas yang membangun membuat spirit kita yang lagi down, yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak pergumulan, pada saat datang di sini ada kebebasan, ada jawaban. Saya ajak semua untuk satu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Karena kami yakin dan percaya tanpa Engkau kami bukan apa-apa, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berada sampai saat ini. Kami tahu Bapa bahwa semua ini adalah titipan-Mu, nafas yang Kau berikan buat kami itu adalah titipan. Dan kami yakin bahwa saat kami bernafas, artinya agenda Tuhan masih ada dan masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu, kami bersyukur buat kesempatan, kami bersyukur buat tempat ini Bapa, di mana kami dipertemukan untuk bersekutu lagi, di mana kami dipertemukan untuk menyembah bersama-sama, menaikkan pujian syukur kepada Engkau Bapa. Kami tanggalkan setiap beban kami Bapa, karena kami tahu di saat pujian dan penyembahan kami naikkan, di situ atmosfer Allah terbuka dan mujizat terjadi. Kami yakin Bapa bahwa hari ini akan ada mujizat-mujizat spektakuler yang Bapa lakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini akan ada pemulihan terjadi di antara kami. Kami yakin Bapa setiap pergumulan kami, Bapa sudah menjawab dari awal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat rekan-rekan jemaat yang mungkin dalam perjalanan Bapak, untuk bungkus mereka dan pertibakan mereka dengan selamat, tidak kurang satu apapun di tempat ini, agar mereka bisa memuji dan menyembah bersama-sama dengan kami lagi Bapak. Dan bagi jemaat yang hari ini mungkin tidak hadir karena sakit, kami percaya bahwa kalau Engkau melawat kami di sini, Engkau juga hadir dan melawat mereka di rumah Bapa. Kalau saat ini mereka lagi bekerja karena tuntutan pekerjaan Bapa, biarlah pekerjaan mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena pekerjaan adalah ibadah untuk memuliakan nama Tuhan memuliakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, kami dasari ibadah ini Bapa, biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir, kami percaya itu ada dalam pengontrolan Bapa. Engkau ambil alih Bapa. Engkau urapi kami semua Bapa, dari kami tim musik, pemusik, atau hamba yang akan memberitakan firman Tuhan, atau jemaat Tuhan semua Bapa. Urapi yang sama Bapa. Urapi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semuanya Bapa. Kami cuma mengatakan jangan hebatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami mau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau telah ajarkan buat bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Kau hadir Tuhan, dan Kau melawat kami semua. Yakin Tuhan, Kau hadir di sini, Kau melawat kami, Kau mengubah hidup kami menjadi Tuhan. Bebaskan roh kami yang saya menjadi semua kebanggaan menjadi semakin baik. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Haleluya, haleluya. Katakan glory, glory, haleluya.
Terpujilah nama Engkau Bapa, karena Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk disembah, dan Engkau layak ditinggikan Bapa. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Oke, jemaat, saatnya kita memuji Tuhan. Amin. Berkekuatan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita, benar-benar siap dan fokus, karena kita akan masuk ke kebenaran firman Tuhan. Kosongkan pikiran kita, kosongkan semua yang ada di pikiran kita, tanggalkan. Biar pada saat firman disampaikan, itu bisa tertanam dan bertumbuh, dan lebih lagi bisa berbuah.
Masuk hadiratmu saat ini. Surahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar sekarang selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan dengar sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar hatiku telah siap Tuhan untuk dengar hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih segala pujian, penghormatan tertinggi kami kembalikan untuk Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini menjadi kami semua bersuka cita melanda kehidupan kami. Dan terima kasih karena dari hari lepas hari Kau memperbarui akal dan pikiran kami sehingga kami makin merindukan kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan cara Tuhan memperlakukan kami di tengah-tengah gelombang badai dunia ini, tapi tetap Engkau ada di sisi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Benih yang Anda sampaikan adalah firman yang hidup, dan biar firman ini bertumbuh di dalam
amin. Tuhan. Ada banyak yang tidak hadir, tapi mereka sudah WA saya secara pribadi. Ada yang datang semalam. Dalam 1 minggu ini, saudara, saya terima tamu banyak banget sampai subuh. Hari Jumat sampai subuh dan semalam hampir subuh. Tapi saya percaya itu yang Tuhan kirim karena ada banyak jiwa yang harus dirawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sama-sama mari kita buka di bagian Alkitab yang paling singkat di dalam bagian firman Tuhan. Yang kemarin kita bicara tentang Rut, kemudian hari ini kita bicara tentang Habakuk. Kita buka di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tapi saya akan baca aja 3 ayat di ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin kedua negeri dengan permainan kecapi. Saudara tahu, pasti sudah banyak yang tahu tentang kisah Habakuk. Habakuk ini adalah seorang nabi kecil. Dan ada yang tahu arti dari nama Habakuk? Habakuk itu merangkul, memeluk. Makanya rasa cinta yang besar dia sama Tuhan. Dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Dan dia berperkara dengan Tuhan. Dia beradu argumentasi dengan Tuhan. Lebih tepatnya ini, dia bertanya sama Tuhan tentang bangsa Israel. Saudara, Habakuk hidup di zaman pertengahan dengan Yeremia. Mereka itu sama-sama di zaman abad pertengahan, abad ke-7. Lalu firman Tuhan Habakuk ini kira-kira dicatat sekitar pertengahan abad ke-7. Saudara harus tahu ini, pertengahan abad ke-7. Dan saudara, Habakuk juga adalah seorang Lewi. Tugas Habakuk itu menyiapkan ibadah untuk orang Israel. Karena ketika itu orang Israel berada di pembuangan di Babelonia, adalah orang-orang Kasdim, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi saudara, yang saya tertarik hari ini adalah bagaimana seorang nabi kecil dia berargumentasi dengan Tuhan ketika dia melihat kenapa sih bangsa ini begitu sengsara di tengah-tengah Babilonia. Kenapa bangsa yang katanya Tuhan Allahnya hebat, Tuhan Allahnya perkasa, Tuhan Allahnya punya kekuatan, power yang luar biasa, tapi kenapa mereka tertindas oleh bangsa yang tidak punya Allah, bangsa yang percaya kepada berhala? Ternyata saudara dan saya pasti tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Segala cara Tuhan kasih buat mereka untuk menghajar mereka, Tuhan pakailah Nebukadnezar untuk menghajar mereka, dan mereka berada di pembuangan. Dan firman Tuhan ini datang ketika Habakuk berada di pembuangan itu, saudara. Dan ketika dia bertanya kepada Tuhan, kalau kita baca dia pasal yang pertama, Habakuk pasal pertama, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, dia bilang begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saya akan begini, Tuhan, berapa lama lagi kami hidup dalam penindasan ini? Kapan Tuhan kami keluar dari penindasan perbudakan ini oleh bangsa-bangsa yang tidak punya Allah? Katanya Allah kita Allah yang besar, kuat, gagah perkasa. Tapi kenapa Tuhan sampai saat ini belum ada mujizat? Tuhan belum bawa kami keluar. Why?
doa aku. Jadi dia mengadu argumentasi, dia bertanya sama Tuhan. Jangan mikirin yang lain, aku aja Tuhan. Seperti Musa, biarlah aku pasang badan untuk bangsa ini. Habakuk bilang, Tuhan aku bertanya, tolong jawab. Mengapa engkau memperlihatkan kepadamu kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Dia bilang, kenapa Tuhan perlihatkan itu kepada aku? Dia bertanya lagi sama Tuhan, kenapa? Apa maksud Tuhan? Aku ini nabi kecil yang mempersiapkan ibadah. Lalu kenapa engkau menyuruh aku Tuhan? Tuhan bilang, masuk ke dalam dan aku akan berbicara. Poin pertama saudara, terkadang saudara dan saya punya problem segala hal saudara. Tapi ternyata saudara, yang luar biasanya adalah terkadang kita berlari ke tempat yang tidak benar. Tapi Habakuk dia berlari ke tempat yang benar saudara. Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah kita harus bertanya sama Tuhan. Tapi jangan bertanya sampai menghakimi Tuhan. Saya katakan kita mau ganti posisi Tuhan. Enggak perlu. Kita cuma bilang terima kasih banyak Tuhan untuk semua penindasan, untuk semua gelombang, untuk semua badai, untuk semua cara yang Tuhan buat membentuk pribadiku lebih manis, lebih baik di hadapan Tuhan. Jika memang penyakit ini untuk aku, makasih banyak karena ini untuk memperbaiki hidupku. Jika memang kegagalan itu aku harus alami, tidak apa-apa Tuhan, tapi kegagalan itu akan membawa aku kepada kesuksesan. Jika memang sesuatu yang terjadi dalam rumah tanggaku, gak apa-apa Tuhan, karena rumah tanggaku akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Jika memang itu terjadi untuk pribadiku dalam pekerjaanku, gak apa-apa Tuhan, karena aku harus berdampak di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Pertanyaan Habakuk dijawab sama Tuhan saudara di pasal 1 ayat 2 dia bilang, lihatlah di antara ini Tuhan jawab, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran tercengang-cengang sebab aku huruf besar, aku Allah. Habakuk pasal 1 ayat 5. Pekerjaan, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Tuhan mengendaki orang Kasdim yaitu Babelonia itu yang dipimpin oleh Nabukadnezar itu untuk menghantam orang Yehuda, bangsa Israel. Tuhan suruh mereka jangan bisa-bisa biar mereka bergantung sama Tuhan. Jadi terkadang masalah itu membuat kita berlari sama Tuhan. Masalah itu bisa membuat kita datang sama Tuhan. Jangan salah berlari saudara. Masalah itu bisa buat kita sadar diri. Ternyata Tuhan suruh aku cari Tuhan. Tuhan suruh aku bergantung sama Tuhan. Ternyata Tuhan suruh kembali. Tuhan suruh bangun lagi bait Tuhan. Bangun lagi mesramu. Cinta lagi sama aku karena aku sumber berkat. Indah saudara. Lalu sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Jadi saudara bayangkan, bangsa Nabukadnezar memang dulu terkenal saudara. Dia menghantam seluruh pesisir, bahkan segala bangsa-bangsa dihantam habis, termasuk Yehuda. Dan dia memimpin saat itu saudara. Lalu kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Coba saudara pikirkan, kuda lebih cepat dari macan tutul. Itulah bangsa Babilonia Kasdim itu. Gila. Kemudian di ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Mereka mengumpulkan tawanan seperti banyak pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tawanannya, tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkumpul, ditimbulkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikian mereka bersalah dan mendewakan kekuatannya. Babilonia mendewakan kekuatan mereka saudara. Tapi bangsa Israel tetap mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya, poin pertama punya masalah, jangan salah berlari.
berlari di kaki Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan salah bertanya. Terkadang orang-orang yang kita ingin supaya mereka mendengar masalah kita, saudara, belum tentu mereka bisa kasih jalan keluar. Justru mereka menyebarkan gosip, saudara. Kasihan. Yang tadinya kita ingin sendiri tahu, pada akhirnya seluruh Indonesia tahu. Ya kan? Tapi kalau masalah saudara kita datang sama Tuhan, pasti semuanya bisa disimpan sama Tuhan. Tidak ada yang tahu. Amin. Yang berikutnya saudara, Habakuk bertanya lagi sama Tuhan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Maksudnya dia begini. Yang berikutnya dia bilang begini, Tuhan, bukankah kau Allah yang besar? Bukankah kau Allah yang adil? Kenapa kami ditindas padahal kami percaya sama engkau? Mereka yang percaya kok engkau menolong. Seakan-akan seperti itu. Tapi ternyata salah. Jadi Habakuk punya mindset itu Tuhan merubah. Bukan itu. Aku menghajar kalian supaya kalian bergantung sama aku dan hidup dalam kekudusan. Tidak mendewakan kekuatan kalian, tapi benar-benar bergantung sama aku, Tuhan Allah. Lalu saudara, yang paling aku sukai dari ayat ini adalah pasal yang ketiga, saudara. Kalau tadi Tuhan sudah jawab, pasal pertama dia bertanya, Tuhan jawab. Pasal kedua dia bertanya lagi, Tuhan jawab. Dan jawaban yang luar biasa yang kedua, Tuhan cuma bilang begini sama dia, iman sebagai jawaban. Kita lihat di pasal 2 ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku. Ya, ini dia. Lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi ketika perbudakan itu, saudara, dia masuk ke dalam bait Allah dan Tuhan suruh dia menulis seperti loh-loh, seperti Musa ya, 2 loh batu. Dia menulis, lalu Tuhan suruh taruh di tembok-tembok itu supaya setiap orang yang lewat bisa baca, bisa lihat. Orang Israel karena mereka diperbudakan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila terlambat-lambat. Dengar, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang sombong dan kianat dia yang berlagak, tetapi dia tidak akan tetap ada. Ia akan mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara, maksud dari pasal ini ada gini. Orang Babilonia, mereka adalah orang sombong, berlagak tahu, mereka memusungkan dada, mereka boleh menang, tapi orang percaya, orang Israel tetap percaya dengan imannya mereka. Tadi saya baca tadi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Sehingga Rasul Paulus mengangkat ini lagi, saudara, di Galatia dan di Roma. Dia bilang begini, orang percaya itu hidup oleh iman. Saudara, apa yang saudara dan saya dapat dari berkat ini saya mau bagikan buat saudara, bahwa di pasal yang ketiga saya tertarik. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia bertanya, beradu argumentasi, dan segera Tuhan menjawab itu kepada dia. Dan yang luar biasa, Ayub mendapat mazmur dari Tuhan dengan masalah pengaduan ini di hadapan Tuhan. Dia mendapat mazmur dari Tuhan dan Tuhan taruh itu di mulutnya, saudara. Dan mazmur itu adalah doa Nabi Habakuk yang tadi saya bilang, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dia bilang, dan Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi mazmur ini adalah mazmur ratapan. Karena mereka ada di pembuangan, makanya Habakuk meratap sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan? Tuhan, Engkau ada yang adil. Kenapa lama Tuhan? Lama sekali kami menantikan
ajar. Karena itu kehendakku, aku akan melakukan. Hanya satu, kalian hidup dengan iman dan percaya aku akan segera datang. Jadi ini penantian iman bangsa Israel ketika ada di pembuangan. Tuhan harus melepaskan mereka dari Babilonia. Dan saudara, Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau. Ini Mazmur dia, saudara. Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Ku-takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Setelah itu berhenti sejenak. Dari pegunungan Paran dan taman itu ada di bukit yang tinggi, saudara, di bagian-bagian sana. Dan Habakuk menceritakan ini karena dia percaya bahwa akan datang Tuhan Yesus dari sana. Makanya ini dia sebut. Kemudian ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Saya tidak baca terus tapi saya tertarik dengan pasal 17, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudara, 3 poin dari belakang ini seakan-akan Habakuk mau ngomong begini. Habakuk bilang begini, Tuhan, aku sudah tahu, jawabanmu sudah aku tahu bahwa iman itu yang harus kami bangsa Israel imani dan harus percaya bahwa sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kami ada dalam masalah besar, sekalipun kami ditindas, maka yang harus kami lakukan adalah ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun saudara dan saya punya masalah yang banyak sekali yang tidak bisa diatasi, tapi tetap semangat dan tetap memuji Tuhan. Sekalipun saudara ditindas oleh siapapun, tetap tenang dan tetap memuji Tuhan. Tetap beria-ria, tetap bersukacita. Pasal ayat 17 dia bilang begini, alat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nggak ada kehidupan, saudara. Betul? Nggak ada kehidupan. Pencarian bangsa Israel adalah cuma 1, 2, bertani, berternak. Dan kenapa Habakuk mengambil ini, saudara? Ketika berada di pembuangan, seorang budak, ya nggak aman, saudara. Amin, nggak aman. Saudara dan saya ada di masalah, dalam kegelapan, lembaga kegelapan, nggak aman. Yang bilang aman angkat tangan. Kita nggak aman. Punya masalah nggak aman, saudara, gelisah. Gejolak itu kuat, terbentur dengan orang lain gelisah, pengennya cepat selesai. Itu yang hidup dalam roh. Kalau nggak tahu diri ya pasti rasa tenang saja. Iya toh? Sekalipun tidak ada lembu sapi, tidak ada segalanya. Next. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara pernah lihat kaki rusa? Tebalnya minta ampun karena kami punya rusa 1 ekor waktu itu, saudara. Dan saya suka pindah-pindahin rusa ini. Saya lihat telapak kakinya, jadi cuma 3. Jadi dia begini bercabang. Tapi di bawahnya itu tebalnya. Jadi waktu saya renungkan ini, saya ngebayangin dulu saya suka pindah rusa di kampung. Jadi kakinya tebal banget, jadi dia injak apapun nggak berdarah, saudara. Saking tebal. Jadi Allah Tuhan kalau kekuatan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya apa? Mau masalah sebesar apapun aku nggak terluka. Nggak bakal terluka. Ya kayak kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit itu. Jadi kaki kuat, biar batu-batu lagi, biar ada tajam-tajam lagi masalah ini. Aman. Karena kita beriman. Karena Tuhan menyertai kita. Karena kita mengimani Tuhan di sisi kita. Saudara, kadang saya gini, Tuhan, mau melayani, mau di mana saja saya bilang, Tuhan, jangan berlalu dari sisi saya. Kalau Tuhan berlalu begini, dikit aja, setengah aja, salah satu saya kehilangan keseimbangan. Makanya kenapa kita melayani harus dari sini rendah hati. Saya pernah khotbah, semua hal iblis
bisa lakukan, tapi yang dia tidak bisa lakukan hanya rendah hati. Kalau dia tidak bisa lakukan rendah hati, kita yang harus lakukan. Kalau kita rendah hati, selalu saya bilang, saya sampai diledekin, jaga spirit. Kalau kita rendah hati, spirit itu masuk terus, saudara. Masuk terus. Karena kita rendah hati, menjaga kekudusan kita akan masuk terus. Kita bicara kepada siapa lawan kita atau siapa. Bisa-bisa cowok-cowok yang mau menaklukkan cewek karena kuasa Allah itu ya, cewek bisa takluk. Ya dong. Ini dong bisa loh. Orang buktinya saya gitu loh. Karena ini bukti sejarah saya loh, saudara. Saya waktu mau didekati sama Bapak Gembala, ya ampun, saya mah bukan orang yang langsung didekati langsung mau. Sorry ya, Bapak Tela. Sorry ya, bener, karena namanya kita udah kerja ya, perempuan mandiri itu udah gak mikir nikah, saudara, waktu itu. Dan umur saya udah banyak, saudara, nikah udah tua. Dan bukan tipe orang yang ditunjukkan, benar. Ketika dia nanya saya, itu saya bilang kalau kita itu jaga spirit. Waktu dia telepon, halo, dia langsung gila, suaranya penuh pengharapan. Betul nggak, Pak? Iya, sampai dia bersaksi untuk semua orang. Gila, gue sampai nggak bisa tidur. Ya karena suara penuh pengharapan itu. Jaga spirit kekudusan hidup. Itu LDR, saudara. Apalagi yang nggak LDR. Betul mau tembak cewek, belum tembak lagi cewek bilang, iya saya mau. Padahal belum nembak. Cuman karena mata dengan mata, kontak mata aja langsung begini. Aku mau. Bisa-bisa juga dia nggak bilang aku mau, dia datang langsung nawarin diri, dia nembak. Seperti anak saya ditembak sama cewek. Iya, kayaknya itu spirit mamanya itu. Bayangkan saudara, cewek datang ke rumah dan ikut itu sesuatu yang luar biasa. Kak Edi jangan mau kalah dari itu loh. Sebentar pulang saya hancur ini. Haleluya, saudara. Ya itu real ya saudara. Karena ketika cewek, Pak ini ada cewek nembak saya, nembak beta ini, saya baca, benar. Terus saya cuma bilang dia Valentine, dia bilang gini, Ma beliin coklat dong. Karena memang itu masa-masa mereka dan kita harus support. Kita support. Tapi saya rasa gelisah ketika cewek datang di rumah saudara. Padahal cuma datang minta, tante minta permisi ada toilet. Ada lah. Masa saya ada toilet. Hanya menumpang pipis padahal dia datang. Ternyata mungkin di sekolah dia gelisah kan enak orangnya cuek banget. Ternyata di sekolah mungkin dia nggak puas liatin senyuman pesonanya Ethan kan. Sampai di rumah ya dia datang lagi nih. Kak Joses, Kak Joshua, Kak Jafet, kalian belajar dari Ethan. Kalau. Ethan mainnya cantik kok. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Betapa pentingnya saudara saya jaga spirit sekalipun kita ada dalam masalah, sekalipun kita ada dalam badai, sekalipun masalah bertubi-tubi datang hari ini belum selesai, besok udah ada, tulas sudah ada, sekalipun kita terbentur dengan teman kerja, dengan siapapun, itu pasti ada dalam hidup kita. Tapi sekalipun suasana itu tidak mendukung spirit kita, perhatikan. Yang Habakuk bilang, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun berkat mungkin belum datang, doa belum dijawab, apa aja yang menjadi kesenangan kita belum Tuhan kasih, tenang saja. Tuhan bilang percaya saja, karena hidup orang percaya adalah iman.
Tuhan gak tuntut iman saudara sebesar biji apa kelapa, enggak. Pernah lihat biji kelapa saudara? Ada? Tombong kalau orang pun bilang. Pernah lihat? Oke lah kalau nggak pernah lihat. Pernah lihat biji salak? Gak sebesar itu Tuhan mau kan saudara. Saudara pernah lihat biji sesawi? Kalau nggak biji sesawi, saudara pernah lihat bijen lebih kecil dari wijen. Saya pernah lihat karena bapak angkat saya seorang gembala. Dia bawa pulang dari Israel dan saya lihat daunnya dan bijinya. Warna hitam ke abu-abuan. Kecil aja. Cuman Tuhan bilang segitu aja. Kenapa Tuhan gak minta besar? Karena Tuhan bilang impossible kalau kita sebesar itu. Orang kecil aja kita gak sanggup. Kenapa harus kecil? Ya itu. Cuma kecil aja, nak. Kamu bisa pindahin gunung, bisa pindahin masalah. Cuma kecil aja, nak. Kamu bisa sembuh. Hanya jangan ragu. Sekalipun ada di dalam masalah, sekalipun ada dalam suasana yang tidak mensupport saudara secara rohani, sekalipun saudara ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, saudara harus tetap berdia-dia dalam Tuhan. Itu yang disebut berdampak. Dan sekalipun saudara mungkin kita tidak menghadapi perbudakan sama seperti bangsa Israel, saudara. Yang kita alami adalah masalah ekonomi, masalah dengan keluarga, masalah-masalah yang biasa. Itu adalah, bagi saya itu adalah penindasan juga sebenarnya untuk membuat sehingga rohani kita tidak berkembang. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain untuk menghantam kita, mematikan rohani kita, karakter kita. Tapi jangan menyerah. Imani bahwa Tuhan memakai orang itu untuk membentuk saudara dan saya. Dan yang paling penting adalah terus kuat, terus beriman, terus percaya, terus berharap sama Tuhan. Percayakan Tuhan memimpin saudara dan saya. Percayakan Tuhan melangkahi di depan, saudara di belakang sampai ikut. Biarkan Tuhan menuntun step by step sampai saudara melihat di ujung sana. Aku udah mau sampai Tuhan. Aku udah mau nyampe Tuhan. Aku udah lihat cahaya dari jauh. Gak ada yang tahu saudara, kehidupan kita gak seperti, gak manis-manis, gak pahit-pahit juga. Saya saudara bergumul 1 minggu ini, ada banyak sekali orang yang datang, dan terakhir semalam satu pasangan datang dan mereka bilang sama saya, Kak, terima kasih banyak. Saya di luar ekspektasi saya sampai nangis kayak gini. Mereka bilang begini, Kak, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur. Selama ini sebenarnya mau ngomong, tapi hari ini baru kami berani bicara. Terima kasih banyak karena rumah tangga kami aman. Saya bergumul dengan mereka sekitar 5 tahun saudara. Dan saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan jangan pisahkan rumah tangga ini. Dan mereka datang saudara dan mereka bilang begini. Sejak kami ada di GAB, sekalipun kami pernah ada di GAB yang lain, tapi sejak kami ada di GAB Bukit Bukit, tidak ada lagi yang disebut maki, tidak ada lagi yang disebut pertengkaran. Kami belajar sedikit demi sedikit. Kami mendengar dan kami mencoba dengan kekuatan Tuhan mempraktik setiap firman Tuhan yang kami dapat. Hasilnya ini, Kak, saya sangat mencintai suami saya dan suami saya berubah. Saudara ingat saya pernah bilang, seorang istri yang kudus menguduskan suaminya yang tidak kudus. Saya bertemu dengan suami saya juga bukan orang baik, saudara, tapi dengan sabar saya mengalahkan. Dengan sabar saya menyatakan dengan hati kasih saya, dengan ketenangan dari Tuhan, karena sekalipun sudah bertobat saudara, belum tentu tahu Tuhan. Dan perjalanan sangat baik. Ketika saya mendengar mereka baik-baik saja saudara, saya langsung
senang. Roh saya itu benar-benar ternyata setiap benih kata-kata yang saya tabur